bagi telur pasca itu. Nih, titipan dari mami aku. Wah, makasih ya. Tapi tahun ini beda. Kita merayakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang penting kita tetap percaya, bersukacita, dan bersyukur atas kebangkitan Yesus. Iya Lisa, mamaku juga bilang gitu. Juga teman-teman di rumah, mari kita beribadah dalam ibadah spesial Paskah 2021 PAKPIB Galilea Cilacap. Tuhan Yesus bangkit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersukacita dan bersyukur atas kasih-Mu. Karena ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan karena kami telah dibebaskan dari dosa. Kami mau bernyanyi memuji Tuhan dan bergembira melalui ibadah ini. Sertailah ibadah ini Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 100, meski dijaga kuburnya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita siapkan diri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih menjaga kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti arti kebangkitan Yesus melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut.
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang senantiasa melakukannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak ada sebuah gambar. Kalau kalian melihat gambar yang ada di sebelah kakak ini, gambar wajah orang sedang apa? Ya, benar. Wajah orang sedang sedih. Nah, selanjutnya, kalau gambar yang ini, wajah orang sedang ketakutan. Gimana kalau adik-adik sedang takut wajahnya? Ketakutan. Nah, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa sedih, merasa takut, sangat ketakutan? Pasti pernah merasakan takut kan? Pasti pernah merasakan sedih kan? Ya, benar sekali. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga mau mendengar tentang mereka yang sedang bersedih, tetapi juga kemudian mereka merasakan ketakutan. Siapa itu? Ya, benar sekali. Hari ini kita mau mendengar tentang cerita Maria Magdalena dan Maria perempuan-perempuan lainnya yang sedih. Kenapa ya mereka bersedih? Benar sekali, mereka bersedih karena Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus yang sangat-sangat mereka sayangi, yang sangat mereka cintai, harus disalibkan dan mati. Mereka sangat kehilangan Tuhan Yesus. Mereka sedih. Kenapa ya Tuhan Yesus harus disalib? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus mau menolong umat manusia. Karena umat manusia banyak berbuat dosa. Sehingga mereka yang berbuat dosa harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia. Tuhan Yesus tidak mau manusia menderita. Sehingga Tuhan Yesus rela menebus dosa manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Sehingga Allah mengutus Tuhan Yesus, putra tunggalnya, untuk menebus dosa kita. Dosa manusia. Harusnya manusia yang disalibkan, tapi akhirnya Tuhan Yesus yang disalibkan menggantikan manusia yang berdosa. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan dan mati, tubuh Tuhan Yesus dikuburkan di dalam sebuah gua. Sebuah gua yang ditutup dengan batu yang sangat besar, sangat berat, dan dijaga oleh penjaga. Sangat ketat penjaga itu menjaganya,
sudah batunya besar untuk menutup gua kubur Yesus, tapi juga dijaga oleh penjaga. Nah, selanjutnya di tengah kesedihan Maria, murid Yesus, para Maria lainnya, di tengah kesedihan Maria Magdalena, mereka pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, mereka pagi-pagi mereka pergi ke kubur Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka pergi ke kubur Yesus? Sampai di kubur, mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, mereka bertemu dengan malaikat. Mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan gempa bumi itu membuat batu besar penutup kubur Yesus terguling. Sehingga kubur Yesus terbuka. Dan mereka melihat malaikat yang duduk di batu besar itu. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Di tengah ketakutan Maria Magdalena dan Maria lainnya dan perempuan lainnya, malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita kebangkitan Tuhan Yesus yang diberitakan oleh malaikat membuat Maria Magdalena dan Maria serta perempuan lainnya bersukacita. Mereka senang. Mereka yang tadinya bersedih, mereka yang tadinya ketakutan, akhirnya mereka bersukacita, bergembira, dan mereka kemudian pergi untuk memberitahukan berita kebangkitan Yesus itu kepada semua orang. Mereka bergegas untuk memberitahukan tentang berita kebangkitan Yesus. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita kebangkitan Yesus membuat Maria Magdalena, membuat Maria dan perempuan-perempuan lain bersukacita, membuat murid Yesus bersukacita. Dan itu juga yang membuat kita bersukacita. Tuhan Yesus mampu mengganti. Tuhan Yesus mampu mengubah rasa takut, rasa sedih menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar. Hari ini kita dikuatkan bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sebuah cerita, tapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah kenyataan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita juga belajar bahwa kebangkitan Yesus dapat mengubah rasa sedih menjadi sukacita, rasa takut menjadi sukacita. Kebangkitan Yesus dapat mengubah rasa sedih, rasa takut menjadi rasa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh lagi memiliki rasa takut. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, jangan takut. Dan yang ketiga, hari ini kita juga diingatkan bahwa kita harus selalu memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti Maria Magdalena dan Maria-Maria lainnya, ketika mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka bergegas pergi untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Adik-adik juga diingatkan untuk dapat bergegas memberitakan kebangkitan Yesus kepada semua orang. Bagaimana caranya? Dengan melakukan
kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tapi gimana caranya aku bisa melakukan kehendak Yesus ya? Banyak hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan melakukan kehendaknya. Adik-adik bisa menolong mama, menolong papa. Misalnya mama sedang menyemur pakaian, adik-adik bisa membantu. Kemudian ada teman yang jatuh, adik-adik bisa menolong. Seperti gambar yang ada di samping kakak pendeta. Ketika ada teman yang sedih, adik-adik bisa menghibur, bisa menolong apa yang diperlukan oleh teman adik-adik. Tidak hanya itu, di tengah situasi pandemi COVID ini, yang belum juga bisa kita lewati, yang masih terus harus kita hadapi. Banyak hal yang adik-adik bisa lakukan di tengah pandemi COVID ini sebagai tanggung jawab melakukan kehendak Yesus. Salah satunya, gunakan masker secara benar. Tidak hanya ketika adik-adik keluar menggunakan masker, tapi gunakan masker dengan benar. Misalnya, adik-adik gunakan masker benar-benar tertutup. Bukan mulutnya yang ditutup, tapi dari hidung ditutup. Kemudian, jangan biasakan maskernya terbuka. Nah, kenapa? Karena masker itu akan membantu melindungi adik-adik dari bahaya virus corona. Tidak hanya itu, adik-adik harus rajin mencuci tangan dengan benar. Itu bagian dari kehendak yang Tuhan Yesus yang mau kalian lakukan. Kemudian, kalian juga harus menjaga jarak. Kalau dulu kita bebas untuk bisa bergandeng tangan, kita bebas bermain bersama. Sekarang kita harus mau patuh menjaga jarak. Untuk apa? Supaya kita juga membantu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga semua bisa merasakan kesehatan tubuh yang baik. Ya, yang keempat, hari ini kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus harus senantiasa membuat kita mengucap syukur. Kebangkitannya membawa sukacita yang besar. Kebangkitan Yesus harus membawa adik-adik kita semua untuk selalu mengucap syukur. Ayo, tunjukkan rasa syukur kita dengan berbagai cara. Baik lewat perilaku, baik adik-adik bisa membuat puisi Paskah, adik-adik bisa mewarnai gambar kebangkitan Tuhan Yesus, atau adik-adik bisa menghias telur Paskah. Dan yang terpenting, rasa syukur kita harus kita tunjukkan lewat perbuatan baik yang Tuhan Yesus kehendaki. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sungguh bangkit. Kebangkitannya membawa kita pada sukacita yang besar. Sehingga kita yang bersukacita ini harus terus memberitakan kebangkitannya lewat perilaku yang dikehendakinya. Di akhir cerita kakak, pendeta mau mengajak kita mengucapkan ayat penguatan ataupun ayat hafalan. Mari ikuti kakak untuk mengucapkan ayat penguatan atau ayat hafalan yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 5b sampai 6a. Matius 28 ayat 5b sampai dengan 6a. Janganlah kamu takut
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya, kita ulang sekali lagi. Matius 28 ayat 5b sampai dengan 6a. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya, adik-adik, ayo tunjukkan rasa syukur, rasa sukacita kita karena kebangkitannya. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Selamat berjuang untuk selalu bersukacita karena kebangkitannya. Dan tunjukkan rasa syukur kita lewat perbuatan baik yang Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Pendeta Vanda. Terima kasih Kak Pendeta Vanda, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita berdoa ya Lisa. Juga teman-teman, kita berdoa merespon firman sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mengucap syukur dan bersukacita atas kebangkitan Tuhan kepada kami. Biarlah kami, anak-anak Tuhan, semakin menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan Yesus menolong kami, supaya kami bisa bersekutu lagi, beribadah bersama teman-teman di gereja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah ini, penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebagai penutup, mari kita bernyanyi. Ku diberikan kidung baru. Hari Minggu, Tuhan Yesus